Dari jendela kamarku, aku bisa melihat rumah di seberang jalan. Rumah tua bercat abu-abu pudar itu sudah lama kosong, atau seharusnya kosong. Sudah hampir 2 tahun tak ada yang menempatinya. Sejak pemilik sebelumnya pindah secara tiba-tiba di tengah malam dan tanpa pamit kepada siapapun. Tapi, beberapa malam terakhir ada cahaya. Lampu ruang tamunya menyala sendiri. Dan kadang ada sosok berdiri di balik tirai jendela. Awalnya aku pikir itu hanya perasaanku aja, karena aku lagi kurang tidur. Tapi malam berikutnya, aku melihatnya lagi. Sosok hitam berdiri kaku di tengah ruang tamu. Tak bergerak. Aku lihat di depan rumah itu tak ada mobil yang terparkir. Tak ada suara pintu dibuka. Hanya ada sosok itu. Diam dan terasa seperti menatapku langsung. Tepat jam 2 pagi, ada yang mengetuk pintu rumahku. Pelan, sabar, tapi ketukannya terus berulang. Kupandangi layar CCTV dari ponselku. Anehnya, tak ada siapapun di depan pintu. Tapi ada satu notifikasi aneh. Gerakannya terdeteksi bukan di depan rumah, tetapi di belakang. Sekedar info, aku tinggal sendirian. Rumah ini kecil, tak banyak ruang tersembunyi. Tapi malam itu, dari loteng, aku mendengar ada suara langkah. Seperti seseorang berjalan tanpa sepatu, yang menyeret kakinya perlahan-lahan. Kutatap loteng itu, ada tangga kayu tua menjulur ke bawah. Dan ada yang membuka pintu loteng itu dari dalam. Tapi aku gak tahu siapa. Karena aku merasa aneh, keesokan harinya aku bertanya pada Bu Ijah, tetangga lama di ujung jalan. Tapi anehnya, saat kutanya soal rumah di depan, dia langsung terdiam. Wajahnya sangat tegang, seperti menahan sesuatu. Kemudian Bu Ijah berkata padaku, "Nak, rumah itu memang kosong. Tapi bukan berarti tak ada penghuninya. Mereka itu tidak suka jika dilihat." Seketika aku langsung berpikir, apa maksudnya mereka? Malam itu, aku kembali memeriksa rekaman, dan kulihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Pada pukul 2:13 malam, ada seseorang keluar dari rumah depan. Ia berjalan menyeberang, menatap langsung ke arah kamera di rumahku. Tapi wajahnya itu kosong, seperti topeng atau kulit yang direntangkan. Lalu, pukul 2:17, orang itu tak muncul di depan pintuku. Karena dia sudah berdiri di dalam rumahku. Saat aku sadar, sosok itu sudah ada di dalam rumahku. Aku ingin segera cepat pergi keluar dari rumah ini. Tapi, tiba-tiba pintu kamarku terkunci. Tapi dari luar, aku tak bisa keluar. Dari balik pintu, terdengar langkah kaki berputar di rumahku. Aku menoleh ke jendela. Rumah di depan kosong. Dan tirainya terbuka. Tak ada siapapun di sana. Tapi, dari balik cermin di rumah itu, aku melihat diriku sendiri berdiri di depan rumah itu. Keesokan paginya, polisi datang, tapi mereka tidak menemukan apapun. Dan rumah di depanku ternyata sudah dihancurkan sejak tahun lalu karena kebakaran. Yang kulihat adalah rumah kosong tanpa atap. Dan kata polisi, tak ada catatan bahwa aku tinggal di sini. Saat kulihat KTP-ku,
Alamatku rumah nomor 9. Tapi papan di depan pagar menunjukkan kalau rumah ini adalah rumah nomor 10. Dan kini aku sadar, setiap malam aku menatap ke arah jendela rumah yang seharusnya tidak ada. Dan aku tahu, seseorang masih tinggal di sana. Atau mungkin sejak awal, akulah yang seharusnya tidak ada.